Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 peserta pendidikan dasar kecantikan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Vokasi dan Produktivitas. Nama Rizky Amalia, Stefani Puspitasari, Khadijah Permatasari Lubis. Di podcast kami kali ini, kami akan memberikan penjelasan kira-kira peran apa sajakah yang akan dilakukan oleh seorang instruktur sebagai perekat pemersatu bangsa. Mari kita simak bersama. Indonesia, negeriku tercinta dengan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 1.340 suku bangsa. Lebih dari 700 bahasa daerah dengan 6 agama yang diakui di Indonesia. Dengan keberagaman ini, tentu kesatuan dan persatuan rakyat di Indonesia harus selalu dijaga. Dan kami sebagai instruktur tentu berperan penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah agar menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Apa sajakah peran yang harus bisa dan selalu dilakukan instruktur sebagai perekat pemersatu bangsa? Yuk disimak penjelasan berikut ini. Pertama, toleransi, mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia terdiri dari sekitar 1.340 suku, lebih dari 700 bahasa daerah dengan 6 agama yang diakui di Indonesia. Maka dari itu terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika pada burung Garuda yang menjadi dasar dan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini diharapkan membantu mengingatkan setiap warga negara Indonesia sebagai satu kesatuan NKRI, sebagai seorang ASN yang melaksanakan fungsi perekat dan pemersatu bangsa, maka ASN harus menjaga kesatuan NKRI tersebut. Mulai dari hal paling sederhana, yaitu toleransi yang dilakukan dalam setiap unsur kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, toleransi dalam bertetangga, toleransi antar umat beragama, tidak rasis terhadap suku, ras, dan agama, toleransi dalam berpendapat. Kedua, musyawarah mufakat. Dalam berpendapat, ASN harus dan terbuka dalam memberikan dan mendengarkan pendapat dari rekan kerja maupun atasan. Tidak hanya saling mengemukakan pendapat, ASN juga harus saling menghargai pendapat sehingga musyawarah mufakat dapat tercapai. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan rapat bersama atau dengan teknologi saat ini dapat dilaksanakan dengan cara Zoom meeting dan grup WhatsApp. Ketiga, meredam pemberitaan hoax. Kemajuan teknologi yang pesat seperti sekarang ini membuat masyarakat dapat dengan mudah mengirim dan menerima pesan yang belum diketahui kebenarannya. Peran ASN di sini dapat menjadi filter, yaitu mencari tahu apakah info tersebut benar ataukah salah. Jika salah, ASN dapat meredam informasi tersebut dan memberikan informasi yang benar, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dengan informasi yang mereka terima. Keempat, netralitas. Netralitas ini biasanya akan menjadi tanda tanya di tengah masyarakat, terutama menjelang diadakannya pemilu. Maka dari itu, sebagai seorang ASN harus dapat menunjukkan dirinya sebagai seorang ASN yang bersih, netral, dan terbebas dari intervensi politik. Hal ini dapat dilakukan dengan menolak ajakan kampanye, tidak menghadapi pertunjukan seni apapun yang mengatasnamakan sebuah partai, sehingga dapat terwujudnya SDM yang netral dan dipercaya oleh masyarakat. Ini dilakukan agar terwujudnya percepatnya reformasi birokrasi dan SDM yang lebih transparan. Kelima, profesionalitas. Profesional dalam bekerja harus terjaga dalam setiap tugas pokok dan fungsi ASN, yaitu dengan cara tidak memihak. Dengan begitu ASN dapat terhindar dari KKN dan juga intervensi politik. Tidak ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan terbentuknya lingkungan kerja yang tidak diskriminatif namun penuh toleransi. Dalam bekerja, contoh dari profesionalitas dapat dilakukan mulai dari hal sederhana, yaitu dengan mendengarkan pendapat orang lain, menerima masukan dari rekan kerja dan masyarakat. Yang terakhir, komitmen.
Majemuknya perbedaan adalah suatu harga mati. Hal itu dicerminkan di dalam proses pelatihan kecantikan di balai-balai pelatihan yang ada di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh setiap peserta pelatihan dan instruktur. Ini dilakukan dalam rangka mempererat kita semua, karena kita dilatar belakangi oleh suku dan bangsa yang berbeda. Dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benarlah bisa mempermudah kita dalam berkomunikasi. Kita dapat membayangkan bagaimana gaduhnya dan sulitnya kita dalam proses pembelajaran pelatihan bila tidak ada bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Selain mempersulit komunikasi, penggunaan bahasa daerah pada kegiatan pelatihan yang notabene diikuti peserta dari berbagai daerah juga dapat mematik gesekan antar suku dan memperbesar sentimen antar suku, dan ini adalah hal yang tidak kita inginkan. Menggunakan bahasa Indonesia adalah komitmen besar kita dalam mempererat bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.